pas begitu lagi nggak tanding atau lagi latihan ngobrol. Mungkin pemain ini ada yang kurang. Lo kenapa? Ini yang dilakukan Coach Cacing? Iya. Wow. Dan itu lu suka lakukan gak sih ngobrol sama pemain juga sekarang? Lebih sering gue ngobrol sama klub sebelah sih. Aneh. Karena lagi pada kalah. Gue kan sih. Sombong. Ya Allah sombong. Gue cukup pede gitu loh dengan kinerja dari tim kepelatihan dan juga performa dari pemain-pemain. Alhamdulillah mulai konsisten gitu. Meskipun memang suka menemukan kesulitan kalau ketemu tim-tim besar. Masih itu Tetap. aja. Ya, tetap ada ya. Tetap. Ya, tapi gue yakin gak tahu kenapa pasti akan mengejutkan. Hang Tua season ini pasti akan mengejutkan. Sedap sih. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Yo cadanganers, balik lagi di podcast Main Cadangan on YouTube. Kali ini seorang sahabat kita datangkan jauh-jauh dari Jakarta. Kita juga di Jakarta. Ya, berarti gak jauh. Ada Ibnu Jamil. Akhirnya saya diundang di pemain cadangan. Iya. Setelah sekian episode saya gak pernah diundang. Saya cuma mantau. Iya. Astaga. Enggak gini, karena kenapa kita cari momen yang tepat. Momen yang tepat adalah pada saat lu ternyata lihat bajunya aja Hang Tua. Ya kan? Fighters. Adalah satu keterkejutan di antara Iya. berdua, antara gua sama Audi. Iya pas ada itu gue kaget. Tiba-tiba ada apa ya? Kalau nonton gini, Iya. semua orang berhak nonton. Iya. Ya. Semua pesohor juga berhak nonton. Tapi ketika gini, nonton terus pakai ada tulisan nama klub, ada apa nih? Iya. Kok lu tiba-tiba sih? Penasaran. Enggak, tapi pertanyaan pertama adalah ini yang banyak Apa? orang pengen tahu dulu nih. Apa? Soal seorang Ibnu Jamil. Yes. Lu siapanya Saiful Jamil? Itu dulu. Balik Sebenarnya- Itu semua kayak dari awal ya, tuh mulai butuh ya. klarifikasi. Iya. Kita saudara. Oh wow. Dari Nabi Adam. Oh iya. Ya. Bener kan? Gua Iya, iya, ikutan. bener. Ikut dong. Kita Gua ikutan. saudara Iya, semua. saudara Tapi semua, kita benar. saudara semua. Iya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada hubungan apa-apa. Nah, Ini Apa? makanya Ujo nanya. terus sekali lagi kita rewind sedikit sebelum gua nanya tentang ini. Kan ada orang yang diminta untuk bisa jadi BA, jadi manajer, jadi Kalau lu apalah namanya itu. klub Lu klub klub representatif gitu loh. Iya. Nah, emang lu ada basic basketnya sebelumnya ya? Selain sama Happy Ballers. Nah ini penting lu. Iya, Harus opening kasih ya. tahu. Enggak, Oke. karena kalau kita tahu lu, kalau orang ngomong, ibu kan bukan anak basket. Kata bukan. siapa? Gue Iya. tahu banget di awal-awal. Jadi gini, gua waktu SMP itu udah jatuh cinta sama basket. Nah, pelatih gua kalau kalian tahu ya mungkin anak Jakarta, daerah Jakarta itu pelatihnya dulu Hakim. Hakim Rahman. Hakim Rahman. Bukan. Hakim Salah lagi. adenya Bang Iyak. Oh Bang Iyak saya tahu. Bang Iyaknya tahu, iya dong. Iya kan, Oh, Hakim, Iyak, Hakim, M. Rifki. Rifki ya? Iya. Iya, dan Hakim. Hakim. Oh, Dia oke. punya urutan saudaranya tuh. Oke, sorry itu di klub atau di sekolah? Di sekolah. Sekolah mana? Sekolah gue 110 petukangan. Banyak amat sekolahnya. Gua satu aja nggak habis. Sekolah di 110, bukan sekolahnya ada Bukan 110, bukan. Enggak. Iya. Terus habis itu gue SMA gue di Kartika. Yes. Kalau kalian tahu juga almarhum Ade Bella. Ade Bella Nasution. Pengurus. Iya. Perbasi juga. zaman dulu. Iya. Kalau di zaman dulu dia sebagai ketua komisaris, kalau Iya. di zamannya IBL ya, dulu. Iya. NBL. Pelatih Hang Tua. Hang Tua lama ya? Iya. Nah itu pelatih Hang Tua yang lama. Terus juga gue kenal beliau almarhum itu sejak dia jadi sportcaster juga sama Ari Sudarsono. Di Oh NBA. sempat Kalau Ade kalian Bella tahu. sempat. Iya, Iya zaman kan? NBA, zamannya Mas Ari ya. Betul. Oke. Nah di SMA itu gue udah mulai tuh banyak kompetisi tuh. Ikut di Bulungan, di Kuningan, bahkan di Senayan. Dulu ada bukan eksibisi, kejuaraan sekolah SMA ini bikin, Oh iya, turnamen sekolah. Turnamen sekolah. Terus ada juga turnamen universitas biasanya bikin untuk merekrut mahasiswa baru. Calon-calon yang bisa direkrut gitu Betul. ya. Iya, Dulu iya. tuh caranya kampus untuk merekrut mahasiswa baru dia bikin kejuaraan basket Antar SMA. antar SMA. Iya, jadi Bener kalau kan? dia sambil lihat bisa diambil gitu ya. Betul. Lu diambil dong? Gue alhamdulillah dapat beasiswa. Basket? Basket. Wah, Oh, kalian ini pada kalian ngeremehin gua. Bener.
Kalian Iya. ngeremehin gua. Kalau lu ngomong gini, kalian meremehkan gua. Iya. Bener. No ya. Kalau misalnya bisa dilihat ya. Oke dia langsung. "Hah?" Kacau, udah parah. Enggak, maksud gua percaya. Maksudnya gini, Iya, bener. dua hal. Gi, dulu gua jago Gi. Iya, Dulu. Tapi dengerin, maksudnya gue dua hal. Satu tuh gini, beasiswa tuh kan lu harus pinter. Berarti lu pinter dong. Dulu SMA gua itu sering juara gitu Oke, loh. gini maaf ya. Ya. Angkatannya deh paling enggak siapa tahu nggak angkatan lu yang satu ini siapa? Gagal semua gak ada yang jadi pemain. Oh, nggak Tapi ada. kalau lebih di ke- zaman itu lu seangkatannya sama siapa sih pemain IBL? pemain Gini, basket? kalau di sekitar Lanjutin, ya dilanjutin di SMA, gue tuh ikut kejuaraan antar SMA seperti itu gitu. Mulai banyak ada prestasi juga. Iya. Jadi kalau misalnya setiap Senin upacara itu suka ngasih trofi tuh ke sekolah. Tuh biasanya pemain basket dipanggil-panggilin. Oh. Ya, dapat exposure lah, dapat Iya, iya, spotlight iya. lah anak Iya, basket iya, itu. iya. Makanya kita ketagihan dan semakin disupport sama sekolah untuk ikut kejuaraan basket terus. Iya. Nah setelah itu gua masuk ke perguruan tinggi. Ya, yang Si lu dapat- beasiswa itu. Beasiswa apa? itu. SMA mana? Kuliah kampus mana? Kuliahnya di Mercu Buana. Oh ya, oke. Mercu Buana. Ya kan. Gara-gara Oh, basket. nggak tahu kalian. Oh oke, basketnya Mercu Buana. Ya, Enggak. iya. Ini Dia gara-gara nggak tahu. Kalau zaman sekarang kalau zaman sekarang mercu mungkin biasa aja. Iya. Nggak tahu kalau zaman dulu mungkin Oh, Biasa sama. juga. Dia terus basket situ karena kampus Mercu doang yang nawarin gua beasiswa. Iya. karena modal ganteng bego. Itu ditawarin juga. Tapi hookernya bagus kan? Iya, iya, Hookernya bagus Hookernya kan? bagus, Oke hookernya kan? bagus. Nanti jadiin hooker ya. Benar. Beasiswa basket itu Ini bukan jamnya. karena basketnya nih, ini abang None nih. Iya benar. Iya. Sama satu lagi nih yang menarik nih. Gua Iya. nggak tahu ini diperbolehkan atau enggak. Tapi yang jelas waktu gua masih mahasiswa Mercu Mercu Buana. Buana. Gua sempet pindah kampus lain untuk ngebelain Seti Bakti pembangunan. Oh, bisa Bakti. kan? Oh, lu mewakili. Mewakili. Cabut tangan. Ya enggak. Gini loh. Dipinjemin. Iya, mungkin. Bahasanya kayak Ya gitu. karena mungkin si mercubuananya udah beasiswa itu. Gagal. Nyesel udah gak pinjamin aja dah. Katanya gitu. Iya. Gue salah. Gini, orang scouting gue salah. Iya. Katanya gitu. Pernah main gua untuk Bakti Api Pembangunan. Oke. Waktu pelatihnya Bang Berarti- Iyak. Bang Iya. Bang Iyak. Itu liga mahasiswa zaman itu ya. Libama gitu. Iya Libama. Tapi gue mainnya tuh yang buat kejuaraan-kejuaraan. Turnamen-turnamennya itulah. Turnamennya aja. Kalau Libama dia punya Lu timnya posisi sih. apa Nu kalau di basket? Vokalis gue. Pantesan mercubuana Makanya ya, bisa ngomong aja. Iya. Gitu. Jelas. Nah itu gue main 2 kampus tuh Jo. Sempet main Bakti, Bakti Mercu Pembangunan Buana. dan Mercu Mercu Buana. Buana. Gokil itu Itu di bagaikan tahun berapa ya? Sorry, itu berarti kira-kira di tahun 90-an. 2000 antara 2000 sampai 2003. Gue masih basket tuh. 2000. Tapi pas begitu 2003 gue kayak udah sadar diri. Kayak kualitas gue gak bertambah nih. Akhirnya gue banting setir. Gue jadi pemain bola bola. di kampus tersebut. Nah terus dulu mahasiswa atau kakak angkatan yang masukin gue beasiswa basket. Pada nyesel. Lu kan masuknya basket. Kenapa Kenapa nggak ikut bola? bola? Gitu. Alasan lu? Skill saya tidak bertambah. Oh, Saya jujur aja. Lu bisa kan ini. Tim gue gak support gue. Itu diplomasinya. Diplomasinya. Iya, padahal mah sebenarnya ya itu. Tapi oke sebelum Wow. nanti tapi sampai ke hang tuanya Iya. dulu ada lagi nih. Orang juga tahu lu sebenarnya udah nggak jauh-jauh dari basket lo zaman dulu kan maksudnya kayak lu kerja di majalah. Iya. Apa? S Magazine. S S Magazine. Magazine, iya. Itu juga kan urusan olahraga juga. Lifestyle. Tapi ini mungkin ada yang cerita yang Membanggongkan. membanggongkan kalian semua juga. Apa nih? Gue waktu SMA itu sempet merasakan Satria Muda Junior. Kalau kalian tahu. Jadi Kalau Official. official. kok official? Maksudnya lu jadi officialnya? Enggak dong. Enggak maksudnya gue jadi pemain. Gue jadi pemain. Bangga gue bantuin tuh. Kacau. Jadi gue pemain Satria Muda angkatan gue ya. Iya. Kelly Purwanto. Iya. Tuh Kelly Purwanto angkatan gue tuh. Kayak Iyo nih. Iya Kelly. Ya Iyo kakak kelas gue. Kakak Lebih ini gue. atas lagi, ya. Dia divisi 2.
Ya kan? Gue junior divisi 2 Iyo sama Samuel Rizal. Iya betul. Oke. Iya. Iya. Terus ada Wila. Wila Kalau tahu yang main Wila. sama Iyo Wila sekarang. Rocky, iya. Oh ya, Wila. Terus siapa? Adanya Oh iya, ada adanya Iboy si Ade. Ade. Ada main nama kita di Iya, Sundays. di Sundays. Betul. Nah itu tuh tim gua dulu waktu junior. Kita sempet masuk putaran Jakarta, DKI. Gitu, putaran DKI. Orang-orang balik yang gak nyangka, orang cuma tahu Ibnu Jamil nyanyi doang, ya kan? Kenapa sih? Itu Saiful Oh, Jamil. salah dong. Orang cuma taunya di bola. Tapi berarti gila itu- MU, ya kan? Lu gila MU. Lu Makanya tapi gua glory tuh. Udah, Udah. gak usah digituin lah. Kalian tahu nggak dulu ada Supradin Cup? Tahu? Iya kan? Tahu gua? Nah setelah Supradin Cup itu ada lagi kejuaraan apa ya? Exos. Lupa gua. Oh enggak, Apa? pokoknya SMP gua itu masuk final dan masuk TV. Jadi Itu kebanggaan. Kebanggaan. Zaman dulu. Saat Soalnya itu. dirahasiakan. Betul. Masuk TV. Sportcasternya Ari Sudarsono. Lumayan. Gue main. Basket. Gue Oh, masuk Di final. RCTI. Di RCTI. RCTI. Iya. Iya. Supradin Oh Cup. my God. Supradin. Gila men, Supradin aja Wah. udah gak ada ya. Iya udah gak ada ya. Udah. Iya. Udah gak ada. Jadi itulah basic lu berbasket ya. Jadi Betul. jangan karena misalnya kalau misalnya apa ya, para penggemar Cadanganers ya. cadanganers ini yang sekarang tahu Ibnu Jamil adalah komentator sepak bola dan juga sport enthusiast atletik dalam hal ini lari ya. Lempar lembing. Gini, lempar lembing 10 kilo. terus 10 kilo gitu. Jadi kalau buat gua sama Ujo sama teman-teman Happy Ballers kita tahu karena sebenarnya lu tuh dari awal Happy Ballers muncul pun di 2011 lu sudah ada di situ. Iya. Udah barengan kita sering ngisi acara. Ya, gue kan kenal orang dalam lagi. Oh iyalah. Kalau Happy Ballers kan gue Siapa? tahu. Gue harus hubungin siapa. Siapa? Bang Jul BJ lah. lah, Bang Jul. BJ, bisa kali gue masuk. Ah, Dibikinin dulu jersey. Iya. Itu pun lu harus bayar Harus lagi. bayar gue. Yang lain pada main basket dibayar, gue bayar gue. Iya jadi dan emang bisa main juga gitu, Iya. bukan yang artinya nggak bisa main gitu ya. Buktinya diambil sama mercu. Iya. Nah, berarti sekarang pertanyaannya adalah menuju ke nama klub yang ada di bajunya Iya. Ibnu. Hang Tuah. Hang Tuah memanggil seorang Ibnu Jamil untuk menjadi apa Gi namanya? Klub representatif. Iya. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya dan apa dia ngasih tahu nggak job desk-nya apa? Pertama gini, saya kenal dengan Kang Jalu. Iya. Iya. Oh, beliau manajer ya? Manajer. Dia manajer. Oke, manajer manajer di aja. Hang Tuah Jakarta. Hang Tua. Tapi sebelum dia jadi manajer di Hang Tua, kenal Kang Jalu tuh di dunia bola. Komentator. Iya, komentator karena dia kan basicnya wartawan. Yes. Betul. Iya. Ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul, terus habis itu ada pembicaraan lebih intens dan akhirnya kita ijab kabul jadian deh. Betul. So sweet. Oh, so sweet. Enggak, dia pokoknya nanya, lo kalau kita kita jadiin icon di Hang Tua gimana? Basket ya gue bilang. Iya. Jujur nih udah lama banget gue nggak nyentuh dunia basket lagi Iya, gitu. iya. Paling ya ngikutin kadang-kadang lah. Iya. Kalau itu juga kalau misal diajak sama teman-teman Happy Ballers kalau Iya, kita iya. lagi ada Iya, acara ya. acara, Iya, eksebisi atau apapun itu baru ikutan basket. Tapi kalau untuk ngikutinnya udah nggak ngikutin sama sekali gitu. Enggak, lu jadi klub representatifnya kita. Wah tugasnya ngapain tuh? Ya bantu-bantu untuk publisis, Iya. untuk Betul. Yes. Karena perlu banget tuh ya. Promo iya, ya. promosiin gitu Iya. loh. Untuk ngajakin orang-orang untuk nonton basket Datang lagi. datang ke home-nya. home. Apalagi tahun ini kan home baru nih. Oh iya. Gor Betul Ciracas. gitu. Oh seperti itu. Wah dalam hati gue itu sih memang Something udah new tapi ya. something new tapi memang itu salah satu yang memang gue bisa kuasain juga Iya, gitu. emang ranah lu Emang ya. ranah gue untuk kalau ngoceh-ngoceh di media sosial, Iya, iya. di depan kamera gitu atau mungkin di depan orang banyak. Benar. Dan di situ juga dibilang sama Kang Jalu ya sekalian sharing buat temen-temen gimana caranya juga untuk menjadi influencer atau Public speaker yang public baik. speaker Untuk atlet-atlet. Iya Wow. gitu. Setuju gua. Oke sih, oke Iya, banget. Iya. Kayak gitu Dan sih. lu langsung ya pada dasarnya tanpa Gak pikir langsung panjang. lah, pasti lu nanya dulu angkanya. Gua kan, gua observasi lah. Gua bandingin dulu Gi, karena waktu itu Ada lagi yang nawarin. nggak ada.
Lu bandingin sama siapa dong? Masa bandingin dong. Ini jangan masa lalu ada waktu atau enggak kan? Betul. Terus Iya, gue iya. tanya Wow. lagi, gue mesti wajib hadir nggak Selalu, setiap Iya, home terutama atau semua pertandingan. semua bahkan. pertandingan gitu. Dia bilang enggak kok, dibilang oh ya udah oke kalau misalnya Iya. emang enggak fleksibel ya ayo gue bilang. Iya. Tapi lu sendiri gue lihat baru di awal musim ya. Di home lu datang, away pun lu udah sempat Pernah. datang kok Iya. Ya, Jogja. Jogja. Ya tapi pada dasarnya ketika Banyak lu- waktu kosong berarti ya. Udah nggak usah dijawab. Iya. No, berarti gini, sekalinya lu nyemplung biar gimana pun, sibuk-sibuknya lu itu udah jadi Iya. kayak tanggung jawab lu tuh lu pasti ke bawah ya, gini gua datang, gua ini datang nih. Sama gitu. satu lagi Jo, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya nggak baru. Dulu gue pernah Iya. menikmati Iya, juga, iya. apalagi di era Kobatama. Iya, Dulu iya. GBK tuh penuhnya minta ampun. Iya, benar, Bukan setuju. cuma penuh sama penonton, tapi sama asap rokok. Oh, Saat dulu itu masih bisa. masih boleh ngerokok. Nah, justru kan iklannya kan dulu Iklan sponsor utama Iya, 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 gitu. iya, iya, oke. Itu gue adalah salah satu hiburan utama gue di era gue remaja. Oke. Kobatama. Jadi kayak udah biasa banget nonton. Dulu Aspak, ada Satria SM, Muda, ada Bhinneka Sritek Solo. Iya, iya, iya. Bineka Sritex, oke. Bineka Sritex Solo. Nah tapi dengan tugas lu yang sekarang, lu menikmatinya dan lu juga melihat tim ini gini, lu lihat dulu nggak? Wah tim mana nih? Oh tim Jakarta. Oh, itu lu lihat nggak? Termasuk yang jadi pertimbangan lu nggak? Sebenarnya informasi-informasi itu gue masih minim. Tapi pas begitu gue mulai ketemu dengan Owner-ownernya, board-boardnya, ketemu Pak owner-ownernya Edi dan mereka, lain-lain gitu. baru gue tahu tuh, oh tim Jakarta, oh mereka DNA-nya lebih kekeluargaan, Kekeluargaan. terus juga timnya seperti ini, terus Pemiliknya banyak. terus dikenalin semua ini Iya. pemiliknya, ini ownernya, ini presiden. Oh, ownernya juga senang lari masalahnya ada ya. Iya bener, ketemu juga ternyata waktu di Iya, Berlin sama Pak Marathon. siapa? Wah. Musab. Pak Musab senang Musab. lari gitu. Iya, Iya, iya. iya. Pak Musab lari. Terus ya udah diterima dengan baik dan diajak nonton, ternyata memang suka. Iya. Balik lagi untuk masalah suka atau enggak, gue udah yakin pasti suka gue Iya, nonton iya, basket. iya. Cuma kan tinggal rasa Milikinya. kecintaannya. Iya balik nggak nih? Balik gitu kan ya? nih Iya. terhadap klub ini, ternyata wah langsung tune in. Langsung sih. Iya sih, Langsung apa? jodoh gitu. Mungkin kecintaan ini datang begitu cepat karena nih pada saat kita syuting ini Hang Tua ini sekarang ada di peringkat 2. Wow. Fighters! Come on, Fighters, fighters, sebutannya sebenarnya Fighters! Bener. Cocok lah lu juga kan seorang Ya, glory fighters. Oh, Glory iya. fighter tetap ya ada MU-nya ya. Kalau dulu masih bisa berani ngomong single fighters, sekarang kan udah gak single. Jangan. Ya udah, sorry. Gaya-gayaan. Iya. Nah, lu melihat tim Hang Tua ini terutama di musim inilah. Kita ngomong musim ini deh. Ya, ternyata Gua aja semuanya sama Ujo di salah satu video kita From the Bench kita bilang, wah gila gue suka banget nih sama tim Hang Tua kali ini. Yes. Termasuk rotasi pemainnya, pelatihnya udah jelas gue suka. energinya gitu, beda energinya. banget untuk di Nah, lu gimana? season ini. Lu sendiri ngeliatnya gimana? Jujur awal gue datang ke klub Hang Tua masih belum tahu, masih Iya. buta banget. Siapa aja nih? Yang lu tahu siapa yang pemain gue tuh? tahu, pemain gue gak ada yang gue tahu. Iya, iya. Kalau coachnya gue sangat mengenal sekali Iya, Coach Cacing, Cacing iya. dengan Coach Inal. Karena memang waktu itu gue nonton mereka main tuh. Yes. Iya. Iya. Dan gue tahu juga kualitas Coach Cacing. Iya. Iya. Jadi memang pas begitu gue lihat permainannya Hang Tua, wah gila memang cacing banget sih. Iya. Begitu dia nggak suka tuh mendelay bola terlalu lama. Oh, oke. Iya kan? Dia tuh- Fisikal ya, Iya, fisikal dia banget. tuh langsung pang. Kalau bisa Fisikal, fast break, cepat. Iya. Kenapa kita ngomong cepat? Kita comeback lagi, kita balik lagi ke video sama Kelly Purwanto bilang gue latihannya capek Gi katanya. Iya kan? Makanya Kelly ya ngomong udah gue gitu. mundur aja Kalau gitu. gini, kalau bertandingnya gue siap. Iya. Kalau Latihannya gue udah gak siap gitu. Iya, Itu benar. yang mungkin ya karena emang dengan pace yang begitu cepat tuh. Iya, iya, Betul. iya. Tapi bener kan analisa gue? Betul. Yes. Ya. Jangan Luar sombong. biasa. Nggak usah sombong. Kan gue lagi nanya sama lu. Enggak. Lu Bukan harus jadi tahu. komentator. Gak usah sombong. Iya. Apa-apa. Iya. Gitu. Tapi bener dengan bermain cepat Main itu cepat justru ini banget. keunggulan dari Keunggulan. si Hang Tua ini ya. Iya, iya. Cuma memang balik lagi harus siap pemainnya. Siap nggak siap tuh harus mungkin gue yakin lah pasti tuh fisiknya, larinya itu akan jauh lebih banyak Oke. latihannya. Nah, ini kita ngomong lu sebagai dulu mantan pemain, anggap lu di luar ya, di luar klub. Nah, masih banyak nggak kalau menurut lu pemain yang belum siap atau ya belum siap lah sebenarnya ada di liga tertinggi ini?
karena dulu Semua saya klub yang Semua klub aja, semua Iya, klub. Jadi bukan karena klub gua doang. dulu pernah jadi mantan pernah merasakan menjadi pemain mercubuana. pemain mercubuana yang SM meskipun Junior. yang tidak ditonton tidak seberapa itu ya penontonnya, tapi gue pernah merasakan kompetisi yang memang full tuh Iya. gor bulungan. Iya. Waktu final itu tuh yang namanya demam panggung itu tuh wajib bukan wajib pasti akan menemukan. Iya. Nah gue ngelihat pemain-pemain muda apalagi Siapapun pemain, itu ya? siapapun itu pemain cadangan atau Iya. pemain 6 ke bawah gitu. Iya. 6, 7, 8, 9 Iya. ke sana. Oh iya. Itu paling sering banget demam panggung. Oh. Kayaknya dia belum siap atau masih belum adjustable untuk badannya itu Gak dan cepat juga untuk beradaptasi. Iya. dengan penonton, dengan lapangan, Jadi belum dengan tentu- lighting. Belum tentu karena permainannya aja ya, pressure-nya dia ya. Kelihatan. Gue yakin ini pemain pasti sebenarnya bagus. Kalau untuk man to man main di lapangan sepi itu pasti jago-jago. Yakin gue. Iya itu benar. Main di lapangan sepi. Lapangan sepi atau mungkin pas lagi latihannya Pas mungkin lagi oke latihan, gitu ya. Tapi pas begitu stadionnya full, ada lampu, ada kameramen, Hingar-bingar penonton. hingar-bingar penonton, ada owner-ownernya yang nonton. Oh my God. Nah itu kan pressure-nya lumayan Pressure, iya, gede. Kalau dia tidak bisa mengatasi itu kelihatan banget. Passing sering salah-salah, kesalahan elemental lah. turnover yang gak Iya, penting yang yang nggak harusnya logikanya gini. Lalu latihan tiap hari nggak mungkin lo ngelakuin kesalahan ini Iya. gitu ya. Lu kerjaannya main basket gitu Iya, ya. Iya. Tapi itu dia gue yang kayak bilang juga sih sama teman-teman di Hang Tua. Kan memang untungnya umurnya memang masih muda-muda Iya. semua tuh presidennya. Iya. Itu udah jadi pembahasan kita juga. Semoga jangan demam panggung ya. Buat teman-teman yang demam panggung lu cari atasinnya gimana. Tapi yang jelas lu harus ngelawan itu semua gitu. Iya. Lu setuju nggak? Cara mengatasi demam panggung adalah pada saat diberikan kesempatan bermain dan ternyata Coach Cacing melakukan itu. Rotasinya Iya, sana bagus. rotasi sering kan Iya. terjadi. Itu bener banget. Gue ngeliat gila cepet banget rotasi lagi dan Iya. siapapun di situ rezekinya dapet tuh. Iya dapat semua Iya kesempatan maksudnya bermain. minute play-nya Jadi dapet. belajar. Jadi belajar. bener. Lu ngelihat nggak hal ini ngebuat, karena rotasi yang kata Augie tadi, ngebuat makin lama semua anggota tim itu makin mateng atau makin lebih adjustable ke... Iya sampai sekarang Iya, lagi. iya gue Iya. ngeliat itu. Ngerasa Gue lu liat ya? ngerasain banget. Lu Iya, mungkin ngerasa boleh gak? Mungkin lu ngelihat kayak, oh gila di game awal gue lihat Altov kayak masih ragu-ragu. Sekarang udah lebih pede. Atau gue ngeliat Altov Januar. bagus loh. Iya kan? Atau ngeliat Januar nih masih Iya. awal-awal atau gimana. Atau mungkin Kasim aja. Kasim rookie. Cakep Sim, lu Sim. Jago Sim. Dan waktu gua ada sesi kayak sharing untuk penggunaan media sosial. Iya. Ya Kasim tuh yang paling berani. Dan gue salut sama Kasim. Maksudnya dia berani untuk mengutarakan pendapatnya. Iya. Ditonton sama teman-temannya. Iya. Dan itu kan salah satu modal yang bagus untuk pemain bisa ngomong di depan Iya. kamera atau depan Berarti orang itu banyak. juga menunjukkan bahwa ada kepercayaan diri ya sama dia. Betul. Iya. Dan itu yang harus lo tumbuhin kan. Betul, karena gini, salah satu kunci utama menurut gua nih Iya. salah satu kunci utama tim itu bisa menjuarai liga yang panjang adalah punyanya dan juga rotasi pemain yang sehat Yes. dan punya pemain cadangan yang bagus. Iya. Yang siap ngesap Yang siap gitu. ngesap. Iya. Gitu. Kayak kemarin contohnya Rakim dapat fall out, itu harus ada yang super subnya harus gantiin dan posisi itu kan nggak boleh bolong juga. Iya. Gitu. Setiap ngomongnya masih super sub ya, jadi Manchester. Iya bener bola banget ya. Kalau di basket apa di basket? Iya di basket apa ya? Itu cuma di bola. Iya, bola super Bener sub. Iya. Bilangnya pemain cadangan lah ya. Iya. Cadangannya harus bagus. Iya, Betul. benar. Tapi berarti lu ngelihat sebenarnya kualitas pemain-pemain lokal, terutama kalau kita ngomong Hang Tua ya. Sekarang lu melihatnya bagaimana? Awal-awal mungkin agak gak percaya diri, tapi sekarang jauh lebih baik. Terus soal pemain asing, kalau lu melihat pemainnya gimana? Sebenarnya pemain-pemainnya punya punya skill modal yang bagus. Iya. Cuma tadi balik lagi tuh masalah kepercayaan diri. Dia percaya nggak nih Psikis sama dong ya? skillnya? Iya. Untuk bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya dan itu kan salah satu tugas pelatih juga. Iya, betul kan ya. untuk Betul. bisa memberikan rasa percaya diri. Yuk Iya, bisa. lu bisa. Gua kasih kesempatan Gua nih. kasih kesempatan main. Ya. Gitu. Kalau yang kayak gitu gue sempat nanya ke Augie. Iya. Apakah tim kepelatihan itu atau satu organisasi kepelatihan butuh nggak ya yang namanya psikolog? Ngerti gak sih lo? Oh butuh banget kalau menurut gua sekarang. Iya makanya karena gini pressure itu kan nggak semua gampang. Lu cari-cari nggak semuanya bisa Mungkin kalau menemukan. kita karena terus solusi. kita di entertainment,
Kita udah lebih lama lagi ya. Jadi akhirnya kita sudah bisa mengatasi itu dengan dengan cara kita masing-masing. Cuma kan kalau mereka juga ada yang mulai baru masuk, ya lu bilang rookie baru masuk ke olahraga dengan pressure yang berbeda. Iya. Terus Dapat juga latar attention belakang banyak. keluarga yang berbeda yang akhirnya betul. susah. Karena kan pelatih yang bagus atau tim kepelatihan yang bagus itu nggak cuma jago strategi, Itu juga. jago teknik, tapi juga jago memotivasi pemainnya. Iya, supaya semuanya value-nya- Manajemennya. Iya. Maksudnya kayak pas begitu lagi nggak tanding atau lagi latihan ngobrol. Mungkin pemain ini ada yang kurang. Lo kenapa? Ini yang dilakukan Coach Cacing. Iya. Wow. Dan itu lu suka lakukan gak sih ngobrol sama pemain juga sekarang? Gua lebih sering gue ngobrol sama klub sebelah sih. Aneh. Karena lagi pada kalah. Gue kata sih. Sombong. Ya Allah sombong. Lagi kalah sama Plymouth. Kenapa sih lu kalah mulu gitu? Iya. Lu ngobrol ya. Makanya kalau Kok disangka gue mau ini apa mau pindah lu atau ya? enggak. Oh kalah mulu Ci gitu. Kurang ajar. Lu terus Ngobrol sama anak-anak. Iya, itu juga kan kadang-kadang bukan kadang-kadang beberapa pemain yang memang aktif gitu, gue follow back, gue follow gitu, Iya. gue kasih semangat, good job gitu ke Kosi. Dan itu penting. Itu penting kan? Matters. Iya, itu gue lakukan. Matters itu gue kalau gua. lakukan ke kapten, Dita. Good job Cap, kemarin kan dapat poin top score kan? score, Iya, 19 poin. gua video call Difta abis Difta itu. Wah. Ternyata video callnya pas lagi press con, makanya dia kasih lihat ke media. Oh gitu. Kurang ajar. Lu juga telepon jangan Ya gue buru-buru gak kali. tahu, Ji. maksud ya itu udah lewat lumayan. Gue pikir udah beres. Nah targetnya sendiri kan kalau ngomong Hang Tua nih, Hang Tua udah 2 tahun gak masuk ke playoff. Iya, 2 tahun. Saya Iya. 2 tahun gak masuk playoff. Berarti kan targetnya salah satunya playoff. Tapi kalau Juara Liga Champion targetnya. Amin. Bukan. Maksudnya BCL nanti tebusnya. Oh Liga Champion yang ini. Lu yang mana sih Liga Antara Champion Asia. yang mana nih? Mau yang sama Eropa. Eropa. Oh dia mau sama yang Eropa. Dia mau sama MU sama Barcelona gitu-gitu MU deh. gak masuk soalnya. Kita di Asia. Oh. Gue dijawab lagi sama gue. Iya. Target yang Playoff ya? paling Playoff. realistis adalah playoff menurut gua, dan itu sangat realistis. Tapi pas begitu melihat sekarang nih sejauh ini ya, Iya. gue cukup pede gitu loh dengan kinerja dari tim kepelatihan dan juga performa dari pemain-pemain. Alhamdulillah mulai konsisten gitu. Meskipun memang suka menemukan kesulitan kalau ketemu tim-tim besar, masih itu aja. Tetap ya, Iya, tetap ada ya. Tetap. Iya, Tapi gue yakin nggak tahu kenapa pasti akan mengejutkan. Hang Tua season ini pasti akan mengejutkan. Sedap sih. Kalau playoff masuk menurut gue bahkan bisa lebih. Walaupun belum, gue gak tahu ya akan sejauh apa. Cuman playoff sih logikanya kalau ngelihat performance sekarang ya udah 5 minggu nih. Iya. Kita syuting nih udah 5 minggu. Ya. Menjanjikan sih. Menjanjikan, lebih kan? menjanjikan sih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, dari tadi kita ngomong masalah-masalah yang penuh optimisme, Iya. penuh positif dan lain-lain. Tapi ini gue ingin menanyakan satu pertanyaan kepada seorang Ibnu Jamil yang ngalamin basket dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Iya. Ya, basket Indonesia menurut lu sekarang gimana? Sebenarnya gue merasa masih sangat sulit untuk menemukan atau menghidupkan industrinya. Setuju. Ini masih PR ya? Masih PR Masih banget. PR kita bersama ya? PR banget. Meskipun klub itu ada di Pulau Jawa, tapi untuk membuat klub itu menjadi sebuah lambang kebanggaan warga Kota, lokal masih belum gitu loh, masih belum kenceng. Gak mudah ya? Gak mudah. Beda banget sama sepak bola. Tapi gue yakin seluruh cabang olahraga di Indonesia ini sebenarnya kalau dilihat lagi pasti kalau dihitung neraca pendapatannya itu pasti masih belum ada yang sehat. Iya, minus Iya, semua. masih boncos. Masih boncos semua. Ya, thank you for the all of owners yang Thank you, makanya dengan hebat loh. Ya, serta merta nyumbang Serta-merta ya demi. nyumbang. Oke, jadi sementara ini masih susah untuk bisa dibilang industri basket gitu Iya, ya. atau- Ini masih menuju. Menuju. Di kepala gue kemarin gini Jo. Apa basket kita coba balik lagi kayak style dulu ya. Yang Maksudnya? lebih untuk mempromosikannya atau mungkin cara pembawaan setiap gamenya itu lebih ke bahasa Indonesia. Lemparan 3 angka,
Gitu-gitu loh. ngerti. Kalau Sekarang sekarang itu kan sama aja kayak ke zaman dulu restoran bahasa Inggris dibikin bahasa Indonesia, Mr. Potato jadi Mas Kentang. Itu jadi aneh, pernah juga sih maksudnya. iya, maksudnya Iya, biar lebih masuk ke pelosok-pelosok gitu loh. Gi. Istilah-istilah ini lebih akan Bank Indonesia. Lebih gitu Bank ya. Indonesia. Iya, iya. Tembakan 3 angka, Tembakan bukan 3 3 points, angka. bukan gitu ya, bukan 3 Iya. point shoot. Walaupun gini Mungkin itu 3 point masih oke, tapi enggak yang Nggak semuanya serta-merta ya. semuanya harus diinggriskan. Kick out, Iya. and shoot. Oh damn man, oh shit, oh excellent, good job. Oh ya, Oh yes, oh no. Yeah. kalau hal ini Iya nggak sih, itu- pandangan gini, itu pandangan pandangan dia, iya. seorang Ibnu Jamil yang juga merupakan komentator sepak bola. Apa yang lo lakukan kalau di sepak bola? Ya itu, coba lihat sepak bola itu pasti akan lebih banyak menggunakan istilah-istilah memang yang dekat dengan masyarakatnya, yang relatable gitu loh. Oke lah, basket memang olahraga segmented gitu loh, Iya. kalangan AB gitu. Tapi kalau kita mau menjangkau lebih luas lagi, coba dekatkan relate-nya dengan masyarakat-masyarakat yang kita pengen jangkau tuh seperti apa bahasanya, Iya. gitu. Iya. Sebenarnya ini kan kalau dari Menarik. sisi media ya, udah mulai kita tahu beda. Zamannya emang sudah berbeda. Iya. Kayak sekarang sudah tayang di YouTube, terus Yes. juga sosial media Instagram sebenarnya bisa diakses oleh Akses. siapa aja. Betul. Tapi ya mungkin ada juga yang dulu bilang waktu gue bawain acara di TVRI, kenapa nih kalau IBL ini nggak masuk ke TVRI? Karena TVRI ini kan lebih ke Mes. seluruh. Kemana-mana. Iya, Iya. ada juga yang bilang seperti itu. Apalagi sekarang IBL udah harus bayar lagi subscribe. Kan berarti makin Tapi waktu itu apa ya? waktu lu Makin di berat. TVRI acara NBA-nya bahasa Inggris. Ya kalau sana emang bahasa Inggris. Oh, NBA Tapi gue bahasa aja Inggris. bawa ini bahasa Indonesia. Karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Beda cerita ya. Beda cerita. Beda Oh, ini cerita. masukan Tapi dari lu ya. itu menarik Iya. kok. Menurut Menarik ya. gue. Karena gini. Istilah-istilah yang sangat apa ya. Sangat Basic. merakyat lah Merakyat. sama masyarakat. Jadi gini, Merakyat. ini ada satu usaha yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Main Basket. Main Basket itu memang sebuah portal terbesar basket lah, kita bisa katakan seperti itu. Dia berusaha untuk membuat istilah-istilah yang di-Indonesiakan. Contohnya free throw jadi tembakan gratis. Oh iya. Iya. Itu Jadi, lucu kan. iya, Maksud jadi, gue misalnya gitu kayak ya. bola kan dulu kita kenal siapa Valentino Jebret. Ya bahasa-bahasa dia juga gitu Bahasa kan. benar-benar yang. Sangat kita Sangat langsung- kita, Oh, sangat iya, tongkrongan. Kayak nendang tuh bener-bener, jebretkeun. Iya, Gitu ya dulu iya, ya. iya, Ternyata betul. itu pada saat dipakai di media ternyata ya bagus ya. Bagus kan. Langsung nama- Ada sisi entertainingnya juga. Gitu. Oke. Wah, ini sebenarnya masukan yang Iya. untuk supaya lebih luas lagi bisa diterima basketnya gitu ya, siaran basket. Mungkin terserah sih mau Iya, dicoba tapi atau nanti enggak. bagaimana caranya? Tapi balik lagi kalau kita ingin melebarkan sayap ya lihat lagi, kalau pengen lebih masuk ke pelosok, penonton klub ini atau tontonan ini bisa dinikmatin sama nggak cuma kalangan tertentu doang, itu harus dicoba. Iya. Kalau menurut Lucu gak pernah kepikiran gue tuh ya Gue bagus. gak pernah kepikiran. wah, beneran. Gimana ide gua? Gak usah gitu juga. Enggak, bagus. No, Inilah yang sebenarnya tuh kadang baru bagus, sombong. ini orangnya. nah sekarang kalau kita pengen ngobrolin soal lu tuh dikenal juga sebagai penggila karena kita sama ya, kita ada di grup yang kadang muncul kadang enggak Iya. kan. Maksudnya GGMU. muncul pada saat kita menang dan pada saat kalah kita Pura-pura gak nonton. Iya, iya, Nonton. iya. Itu Males MU. posting gitu. Jadi gini. Tapi lu segila apa sih sama MU? Gue gila sih gila, cuma tapi semakin ditinggal, semakin tidak berprestasi ini, gue tuh semakin fanatik untuk nonton MU gitu. Kayak nggak pengen ketinggalan. Justru lu ingin lihat struggling dia bisa sukses nggak gitu ya? Betul, dan juga bisa jadi gue pengen ngelihat kesalahan apa lagi yang akan dilakukan. Karena gue ini kayaknya pengen julid gitu loh. Apalagi nih kebodohan apalagi yang dilakukan oleh tim Dan gue. gini, di grup itu kita nggak paling sering ya lah. Onana. Iya bener gitu si kipernya itu. Lu ada bilang, Onana kuncin di kamar mandi aja. Iya, iya. Kuncin, jangan dibukain gitu. Oh my God. Sampai Iya, sebegitunya. iya. Tapi ini- awal lu suka MU tuh dari mana sih? Zaman apa? Iya. Ingat gak? Gua Pertama itu jatuh tahun cinta. 90-an gue suka. Iya. Di eranya Cantona. Ya, Tapi wow. sebenarnya lebih muda lagi sih udah mulai nonton. Cuma masih belum mengenali Iya, pemain-pemainnya. Tapi yang udah paling teringat, yang paling memorable buat gue adalah Class of 92. Iya. Iya.
Kenapa? Karena memang wajar. Pasti banyak yang bilang, iyalah wajar lah lu suka di situ. MU lagi jago-jagonya. Ya memang generasi. Dan kebetulan emang kita lahirnya di situ. Di situ. Sama gue juga sama Ibnu sama. Betul. Kalau lu sekarang sukanya misalnya sama Liverpool, sama Real Madrid, atau sama City kemarin, wajar. Karena mereka juga lagi jago gitu loh. Iya. Yang gak wajar adalah ada anak kecil yang suka MU. Nah itu aneh tuh. Nah, itu Coba cek anak-anak kalian ada yang suka MU gak? Nah itu aneh tuh. Aneh, karena MU-nya lagi jelek. Karena MU lagi jelek. Itu. Nah, dia tapi lu pakai- cek, dia tapi lu pakai cek. baju papahnya. Nah, Ya, itu anak lu gua cek. suruh. Iya, iya. Ya itu anak gua. Lu kalau kayak gitu lu cek bapaknya. Biasa ikut bapaknya Iya, aja. benar. Anak gitu sekarang ya. jadi belanya apa? Kalau anak sekarang kebanyakan Liverpool, City, banyak. bagus. Tapi walaupun Liverpool juga salah satu tim yang sebenarnya udah dari zaman dulu Iya. sebenarnya gitu loh. Tergantung season Jo. Ya. Pokoknya Ini gue terasa ya, gue yang mewawancarai dua orang yang Gila. gila MU tapi ngenes gitu ya. Silakan. bentar lagi curhat-curhatan nih. Nangis. Nangis dua-duanya. Nggak pengen tahu karena dari bola dari situ karena gini orang mengenal lu akhirnya kan menjadi komentator bola Iya, juga gitu. betul. Iya, betul. Mengawali komentator bola aja sebenarnya di tahun berapa Di ya? tahun 2010, 2009. Awalnya gimana sih Nu? Tiba-tiba ada yang di mana? Di TV mana? Pertama kali ayo tebak TV Vision mana? One? Bukan. Orang tuh pasti taunya di RCTI gua. Iya. Iya. Bukan. Tapi gue pertama kali di TV One. Waktu itu 2009-2010 bawain Liga Spanyol. Oh yang malam, Liga Spanyol yang malam dulu. sama Putri Viola. Iya. Ada Putri Viola, Iya. ada mantan kamu. Sebut. Masa lupa? Ya, ada yang sesek nafas. Iya kan, bener kan? Emang dia bawain bola? Ih, bawain bola lu lupa ya? Dia yang Ya hostnya. berarti udah nggak sama gua dong. Iya memang udah enggak. Iya. Kan mantan. Ya kan gue bilang mantan. Lanjut terus. Coki nggak usah- Sitohang. Oh iya. Gitu. Iya, iya. Wow, Terus dari bawain, terus di TV One setengah musim. Habis itu ditransfer ke Kebon Jeruk. Untuk oke. bawain Piala Dunia Afrika. Oh iya. Waka-waka. Waka-waka. Waka-waka Oh. Nah itu tuh Piala Dunia pertama gua. Untuk bawain sebagai sportcaster. Oke. Terus sampai 2000 kemarin terakhir tuh Piala Dunia yang di Qatar. Pindah ke MTEK, ke SCTV. Iya, SCTV. Iya. SCTV. Dari RCTI mendapatkan 2 trofi sebagai presenter Gila. olahraga terbaik. Boleh tepuk tangan everybody. Wah. Panasonic Gobel Award 2 kali. Tapi kayaknya sekarang udah gak ada deh kategori itu. Sportcaster terbaik. Pokoknya udah nggak ada sekarang? Nggak ada kalau nggak salah. Ada yang tersopan sekarang gak baik. Iya benar. Iya. Oke. Komentator atau apa namanya? Sportcaster. Sportcaster sepak bola. Tapi ketika di foto-foto sekarang lu lari. Nah itu tuh kapan? Mulai kapan lagi? Lu hijrah lagi tuh. Hijrah lagi ke lari karena lari itu sebenarnya memang benar-benar pelarian gua, olahraga pelarian gua. Seriusan? Iya, sebenarnya kalau ditanya sukanya mana, gue suka basket, Iya, gue suka bola, betul. gue Iya. suka olahraga permainan, Game. Iya, permainan, suka gitu loh. Tapi kendalanya olahraga permainan itu tergantung sama temen dan lapangan Ada atau enggak? dan patungan. Oh iya. Iya kan? Oke. Iya. Iya. Nah kalau itu semua ada masalah, berarti artinya kita mau olahraga itu masih 50-50. Masih bergantung sama Masih sesuatu. bergantung sama sesuatu. Kalau kita udah punya tim yang memang udah schedule-nya tetap itu enak. Iya. Tapi Oke. kan nggak semua begitu. Iya. Iya. Nah akhirnya gue setelah pulang nonton bola kalau nggak salah tuh dari Inggris, gue ngeliat tuh orang-orang sana tuh kalau habis pulang kerja pada lari. Wah kok enak banget ya lari ya. Lifestyle-nya gitu. Iya. Terus lari sendiri bisa gitu loh. Berarti gue bisa nih olahraga sendiri yang gue bisa lakukan di nanti pas begitu sampai di rumah. Habis itu gue beli tuh sepatu peralatan lari segala Iya. macem. Terus gue lari di GBK. Saat itu GBK masih hancur. Masih mobil bisa masuk sampai ke lingkar tengah. dalam. Ke lingkar dalam. Iya, tahu Iya, gua ke tuh. tengah. Iya, bisa Tahu kan? parkir malah ada Bisa parkir. parkir, betul. Di dekat Mendoan kan? Betul. Jadi saya adalah di generasi yang Awal, menjadi saksi sejarah GBK itu berubah. Dan Iya. GBK itu menurut gua Peruntukannya berubah. Peruntukannya. Sebuah analogi kayak sebuah negara. Ketika lo membentuk sebuah fasilitasnya, bangunannya, manajemennya bagus, sehat, tertata. Lihat kan sekarang GBK. Iya benar. Iya, nggak boleh dagang sembarangan. Iya, benar. Parkir sembarangan juga nggak boleh. Iya benar ada Gitu. titik-titiknya Bener. ya segala macam ya. Berarti itu di tahun, berarti lu mulai lari adalah di... Di Tahun keberapa nih lu? gua lari 2011-an. Wih, udah lama bro. Lama.
Virgin Marathon gue tuh di 2012 kalau nggak salah Singapura. marathon mana? 2012 Singapura. Ada berapa maraton yang udah lu capai sekarang? Kurang lebih sekitar 15-an. Wow, gila lu. Tapi gue cukup kaget loh dengan, maksudnya kita benar-benar sudah lama berteman. Iya. Lu lari ternyata udah lumayan lama juga ya. Gila. Ya udah mulai nemu ediknya. Kemarin pas Covid sempat ini sih, apa namanya? Surut dikit. Agak surut dikit. Uh-huh. Tiba-tiba pas setelah Covid mulai lagi itu berat banget. Karena memang lari kan olahraga terukur Gi. Iya, kalau iya. lu nggak latihan, ya lu pasti Turun, hasilnya pasti jelek kondisi. gitu. Tapi kalau lu latihan terus, hasil pasti bagus. Bukan olahraga bakat. Iya. Oke. Seru Lari dan dari lari, ih Apa? banyak loh cuannya. Oh iya benar. Iya benar. Sekarang tuh industrinya tuh Iya, iya. emang Iya. Nah, kalau dibanding basket industri iya Jauh ya? jauh banget itu dia. Gue tuh sebagai Lu jangan gitu nanti pemain basket pindah lari semua. gue yakin anak basket pada benci Makin lah. bagus kok sekarang Oh, basket makin ya. benci lari maksud gue, bukan Iya. makin benci lari. Anak-anak basket dulu waktu kita latihan basket pasti kalau disuruh lari pada kesel. Malas. Iya kan? Selesai ini segala penting. macam, ya. Selesai. Iya, Nggak mau, iya. aduh lari lagi fisik lagi pada males banget. Sekarang, wih udah jadi lifestyle. Ya, Lifestyle. berarti kalau lu ngomong cuan dari lari segala macam ya itu ya banyak lu bisa, lu kayak maraton di mana udah Kesempatan dibiayain, ya. terus Udah dibiayain. endorse segala macam. Alhamdulillah udah dibiayain, alhamdulillah juga udah nggak keluar duit sendiri kalau untuk Asik. maraton keluar. Asik. Udah Sponsor juga gitu sponsor, mulai dari sepatu, baju semua. 2025 ada berapa maraton rencananya? Yang besarnya akan ngambil 2, Yaitu? Boston dan Sydney. Wih Boston. Boston itu Udah salah pernah satu. sebelumnya. Belum, Boston itu salah satu yang tersulit ya? tersulit. Iya. Karena dia kalau untuk masuk ke Boston itu cuma ada 2 cara. Satu. Yang pertama itu Berdoa. harus Berdoa. Yang kedua harus masuk dengan kualifikasi waktunya yang kita punya. Namanya Boston Qualifier. Oke. Jadi kalau untuk umur, sesuai umur nih. Umur gue nih kepala 4 itu harus finish di 3 jaman. 3 jam kecil, 3 Oke. jam 5 menit lah. Itu maksudnya lu harus ngasih tahu gue Iya, segini. gue udah pernah di sini. Hasilnya segini. Baru gue boleh daftar. Itu baru boleh daftar. Baru daftar dulu. Nah kalau itu masih diundi lagi kan. Tapi kemungkinan kita untuk dapat lebih besar kalau kita udah nembus BQ. Tapi waktunya itu sekarang udah banyak saingan. Artinya kita nggak boleh ngepas banget sama target yang mereka Iya. punya. Kita harus the lebih best, the ya. best lagi. Best lagi. Begitu jangkanya bisa 5 menit atau 10 menit tuh. Dari yang ditentukan. Dari yang ditentukan. Satu lagi adalah jalur charity. Jalur charity itu Bayar. adalah, iya, kita memberikan sumbangan ke foundation yang ditunjuk oleh panitia dari maraton tersebut. Nanti kita daftar di sana dengan menyumbang rate yang memang sudah mereka Baju punya. bekas gitu apa? Enggak, uang. Uang, oh uang. Gue pengennya beras 3,5 liter. Gak diterima sama Amerika bro, dia bilang gitu. Kira-kira Beras berapa gak sih? ada bro gitu. Kira-kira berapa nu gambarannya biasa? 15.000 15.000 Dolar. USD. Iya. Around segitu. Nyumbangnya Satu segitu. mobil lah kurang lebih. Iyalah. Iya. Kurang lebih. Tapi beda-beda ya. Iya. Ada yang Itu mungkin juga baru bisa daftar atau udah pasti kalau itu? kalau itu charity, Pasti kayaknya. tapi pun charity kita diverifikasi sama mereka. Siapa ya? Iya. Dan apa? Bener-bener juga kalau udah ya udah segitu kayak mobil gitu ya. Terus udah pasti juga kesian juga ya. Oh kalau udah daftarnya pasti dapat. Iya. Tapi kalau untuk kita dapetin slot charity-nya itu juga masih nunggu dulu diverifikasi Iya. sama mereka. Jadi panitianya sempat bilang gini, where do you come from? Indonesia. How much is it? Seharga mobil lah, kata si panitia. Soalnya pas dia datang, this is my Avanza. Dibawa ke Amerika. And second katanya gitu. And second lagi, tangan ketujuh lagi. Waduh, udah bonyok gak tuh mobil. Aduh, tapi gue bener seneng banget. Ini adalah satu reuni buat kita bertiga. Iya. Kita tuh tergabung dalam satu komunitas basket yang namanya Happy Ballers ya. Isinya adalah orang-orang yang bekerja di bidang seni, juga ada yang di bidang media. Kita bener-bener basket hanya untuk having fun, kita nggak terlalu kompetitif. Iya. Tapi isinya ada Mario Lawalata yang waktu itu sempat lu tonton dan banyak mendapatkan. Mario! Hey my man, keep strong, common fighters. Mantap. Sahabatku. Mario Lu Lawalata. ajak dong ke Iya, gua. saya suka. Lu Apalagi Ajak nonton dia. Ajak nonton, gua. nonton yuk. Pasti Ya. dapat tiket bilang. Pasti ayo siap yuk. Iya, masih ramai. Iya. Sekali lagi terima kasih karena Iya. kemarin yang episode yang Mario Lawalata juga termasuk yang paling banyak mendapatkan
komentar. Respon. Karena gini, karena dijawab sama yang Mario. Iya. Ya karena karena setiap orang kan kalau kita Punya ngobrol pendapat, punya iya. pendapat masing-masing dan Betul. menurut gue juga itu hak yang Iya. yang ngomong. Gitu. Kalaupun cadanganers punya pendapat yang berbeda ya silakan, Boleh. nggak Iya. apa-apa gitu. Kayak tadi misalnya lu ngomongin kayaknya alangkah bagusnya kalau kita Indonesia kan lah. Nanti ada yang komen, oh jadi Nora dong. Jadi Nora. ya nggak apa-apa juga. Beda, kalau ngomong beda-beda Nora, gini. Iya kan. Contoh nih, lu sepatu seneng yang itu. Kalau gua senengnya yang ini. Ah, Wey. apa ini? Sepatu Apa ini Jo? Bagus Ini sekali. namanya Rigorer Snowman. Ini baru. Ah. Rigorer Snowman. Kalau misalnya tertarik, ini nih ada di sebelah gua, sebelah sini. Nih kalau misalnya cadanganers tertarik, langsung saja ke alamat Keren yang loh. sini nih. Ini dipakai sama pemain NBA adalah? Austin Reeves. Austin Reeves. Pemain Lakers. Austin Iya. Reeves. Iya. Gitu. Nah Ya, lu NBA suka siapa pemain? Wah, sekarang. gua mah belum ada. Lu masih Lakers nggak dulu Lakers Gue lu? Lakers masih. Masih ya Masih udah. Lakers. Dapat Luka Doncic. Sekarang Lakers mah ya. Luka Doncic. Dapet. Dengan Luka Doncic sama Pindah LeBron kan? menurut lu? Heeh. Ya belum Belum teruji. Gue masih lihat dulu mainnya seperti apa. Oh lu yang harus lihat ya. Iya dong, gue harus lihat dulu. Gaya ngomongnya semi owner ya. Iya. Tapi sekali lagi terima Tapi kasih. seru lah kalau Iya. untuk bicara itunya. Gue ngelihat NBA itu memang entertainer banget. Industri, Iya, industri banget. Itu harus entertainment. begitu. Iya. Harus begitu basket kita Iya, menurut iya. gue. Iya Harus sih. ada gimmick-gimmick karakter-karakter yang ditonjolin. Iya. Dan harus dibantu juga Iya. sama Media, sama- sama IBL connection-nya gitu loh. Jadi wajar podcast kita juga akan berguna pada saat kita menaikkan pemain-pemain. Oh iya gitu ya dong, kan? harus. Makanya gue juga selalu bilang tuh sama, kemarin kebetulan baru ngomongin sama teman-teman pemain hang tua. Iya. Lo harus berani tunjukin siapa karakter lo. Iya. Gitu, Iya, itu di penting. media sosial. Lo sebagai atlet, itu juga lo harus kasih tahu latihan lo seperti apa, segala macam. Iya. Karena Lu tuh siapa? lu tuh siapa Iya. gitu loh. Orang main basket doang, itu biasa. Banyak. Posting banyak, tapi orang yang main basket dengan skala pemain profesional, Iya. latihan, makanannya seperti apa, itu orang pengen tahu. Iya. Gitu. Karena nggak semua orang Nggak semua orang seperti punya kayak itu. gitu. Bagus. Tapi menariknya adalah pada saat lu di hang tua, satu lu emang punya latar belakang basket. Iya. Kedua lu banyak ilmu, banyak pengalaman di bola nih. Dunia media juga. Media dan Public ini lu speaking. benar bisa lu sharing ke pemain-pemain, terutama karena lu di hang tua, terutama pemain-pemain hang tua lah. Tinggal bagaimana mereka mau mengaplikasikannya. Dibanding akan ada lu udah kasih tahu caranya, lu udah kasih tahu jalannya, tapi kalau nggak dijalanin ya sayang juga gitu Iya. ya kan. Tapi gini loh, kehadiran lu di Hang Tuah itu berimpact loh. Jadi banyak penggemar muda ingin nonton, namanya Yaya kalau nggak salah. Itu anak saya. Itu anak saya. Itu memang Luar biasa. fans yang fanatik loh, gua ngeliatnya. fanatik. Hah, fanatik Emang banget. senang basket ya? Senang basket. Nontonnya fanatik banget, Ogi. Teriak-teriaknya sebelah bapaknya. Dia di sekolah udah jadi anak basket. Oh, Iya. oke. Lagi nyari klub juga. Gue bilang hang tua kan punya Oh iya, klub iya, umum. iya. Bisa. Ririn seneng nggak? Waktu itu sempat nonton Senang, juga. Nonton. Temen-temennya Ririn, makanya kalau mau bergabung nonton ke hang tua. Buat Ciracas. Iya, gue seneng Tapi lihat gua teman-temannya Ciracas, Ririn. Gue seneng lihat teman-temannya Ririn. Bisa aja deh. Hey, jangan tiga begitu semua dong. Oke, lu thank you banget lu. Siap, Udah datang thank sini. you. Sukses ya. Ini udahan nih. Udah lah. Segmen ini belum. Apa? Sosial, politik, budaya. Ekonomi makro. Ini aja dulu, nih UMKM dari UMKM. Terima kasih. Ada jersinya juga. Ya, ada. once again terima kasih, Pemain sehat, cadangan. sukses, berkah buat my best friend Ibnu Jamil. Iya. Silakan berikan komennya di bawah, Iya. pertanyaan nanti mudah-mudahan dijawab. Lu harus aktif Oh iya, si siap. Iyo dong ya. Oke? Sip. Ya, ini semoga hang tua bisa Berbicara lebih panjang. Iya, Lebih banyak. Amin, lebih banyak. targetnya adalah playoff. Semoga bisa lebih lagi dan berikan semangat buat teman-teman semua. Dan yang paling pentingnya sama sih, kita pengen pemain-pemain lokal kita Yes. makin Iya benar, setuju gue. Yes. Gue pengen punya banget mental pemain juara. lokal. Betul. Terus Dan- kalau misalnya ada bonus, adalah kesini gitu. Iyalah. bonusnya juga. betul. Ya, bilangin si Pak Edi, bilangin. Gue pengen pemain-pemain lokal kita harus ada yang jadi bintang gitu loh. Iya. Iya enggak? Karena mereka adalah sejatinya selebrita. Iya. Iya benar. Betul. Kayak nama saya berita. Oh kayak program ya. Program TV. Selebritis maksudnya Iya, mereka iya, itu iya. kan. Justru mereka Public figure, bintangnya. Bintang, mereka itu bintang. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan lain-lain. Sekali Iya. lagi nanti kita ketemu di episode mendatang dari Pemain cadangan On YouTube. Dah.